Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4 PMI 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi teknik pengumpulan data dalam penelitian pada mata pelajaran metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengertian dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan pihak peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil. Prosedur ini sangat penting supaya data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian berbentuk data yang utuh, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun jenis-jenis data yang akan dikumpulkan adalah yang pertama berdasarkan tipe penelitian, yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai peraturan dan didapatkan dari banyak sumber dengan cara yang beragam dengan tujuan yang dilakukan berhasil mencapai hasil dengan maksimal. Yang kedua adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara dengan menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, berdasarkan jenis data berdasarkan sumber. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan oleh pihak peneliti dengan cara langsung dari suatu subjek atau objek dalam penelitian. Misalkan suatu rekaman hasil dari wawancara. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak akan didapatkan dengan cara langsung oleh para peneliti. Data ini mungkin berupa dokumen atau berbagai arsip yang ada di sebuah lembaga atau seseorang yang akan menjadi subjek dalam penelitian. Yang ketiga, jenis-jenis data berdasarkan format berkas. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian yang dengan bentuk angka-angka. Yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang bukan berbentuk angka-angka. Yang keempat adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data observasional, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk dapat menghimpun berbagai data dari penelitian dalam suatu pengamatan. Yang kedua adalah data wawancara, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data melalui media suara dengan tatap muka. Data yang akan dikumpulkan menggunakan alat dari perekam atau suatu catatan. Yang ketiga adalah data eksperimental, yaitu suatu cara untuk dapat mengumpulkan data dengan cara melakukan suatu percobaan. Dengan adanya hasil percobaan yang ada inilah akan ditemukan suatu data. Apa saja instrumen pengumpulan data? Yaitu yang pertama, pedoman observasi. Pedoman saat melakukan observasi memiliki isi suatu daftar dari jenis suatu kegiatan yang mungkin ada serta diamati jika proses observasi mulai berlangsung. Observator berupa pengamat yang memberikan tanda di dalam kolom tempat suatu peristiwa yang muncul. Karena yang cara kerja seperti inilah disebut sistem tanda atau sign system. Yang kedua adalah pedoman wawancara. Mengenai pedoman dalam wawancara, kita dapat membuat pedoman secara rinci serta dengan sistematis. Atau kita bisa membuat poin-poin yang akan kita ajukan untuk menjadi pertanyaan supaya wawancara yang kita lakukan lebih terarah dan tidak keluar dari topik penelitian yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah angket. Pedoman dari angket ini dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki fakta sesuai pada lembaran angket yang akan diisi untuk mendapat informasi yang dinilai akurat dari pengisi angket tersebut sehingga akan diperoleh data. Apa saja teknik pengumpulan data? Yang pertama adalah dengan cara observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan atau situasi dari sebuah objek dari sebuah subjek dalam penelitian. Data hasil dari observasi hanya akan dilihat dari sikap subjek dalam penelitian, namun akan ada banyak faktor yang harus kita perhatikan. Teknik dengan cara observasi dalam pengumpulan data dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah participant observation. Maksudnya adalah teknik pengumpulan data yang dalam penelitiannya melibatkan secara langsung dengan suatu kehidupan subjek penelitian. Peneliti ini ikut dan akan merasakan langsung situasi serta keadaan dari subjek saat melakukan penelitian.
Yang kedua adalah non-participant observation. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti akan mengamati subjek yang akan ditelitinya, namun ia tidak akan ikut dalam suatu kegiatan serta proses dari apa yang akan ditelitinya. Teknik yang kedua adalah dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang jelas. Dengan cara sebelum mengadakan wawancara dalam kegiatan penelitian akan membuat draft beberapa pertanyaan serinci mungkin. Yang kedua adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini dapat dikatakan wawancara yang bebas. Artinya, seorang peneliti tidak akan terikat dengan pada draft berbagai pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara. Walaupun tanpa draft yang terperinci, namun pedoman jenis wawancara ini dengan mempersiapkan beberapa poin penting yang akan menjadi pembahasan dalam wawancara. Teknik yang ketiga adalah dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dokumen primer, yaitu dengan dokumen yang ditulis akan berlangsung dengan pelaku kejadian yang mengalami peristiwa yang terjadi secara langsung. Contohnya buku autobiografi. Yang kedua yaitu dokumen sekunder, yaitu berupa dokumen yang ditulis dengan berdasarkan laporan peristiwa atau berdasarkan dari cerita orang lain. Contohnya buku biografi. Teknik selanjutnya adalah dengan cara angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Teknik ini efektif jika peneliti telah mengetahui benar variabel yang akan diukur serta keinginan yang diharapkan oleh responden atau subjek dalam penelitian. Kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden atau subjek dalam melakukan penelitian. Selanjutnya adalah apa saja contoh-contoh teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah rekaman hasil wawancara. Umumnya peneliti akan menggunakan bantuan sebuah alat perekam ketika mereka akan melakukan wawancara. Peneliti hanya akan mencatat poin-poin penting saja, sehingga secara keseluruhan dari informasi wawancara ini akan disimpan dalam bentuk rekaman. Hal ini mencegah terjadinya kekeliruan informasi. Selanjutnya adalah lembaran hasil angket. Setelah angket ini disebarkan, maka selanjutnya didapatkan data yang berupa jenis tanggapan dari responden yang telah dituliskan dalam angket yang disebar. Tanggapan-tanggapan yang akan diberikan oleh responden di dalam lembar angket ini yang dinamakan sebagai data dalam penelitian. Selanjutnya adalah hasil catatan lapangan. Selama proses penelitian, seorang peneliti akan mempunyai catatan tersendiri. Catatan ini memiliki informasi apa yang akan didapatkan selama menjalani proses berbagai teknik pengumpulan data. Melakukan pencatatan selama dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan supaya informasi penting yang telah didapatkan tidak terlupakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.